Halo semua, di sini saya akan memaparkan hasil kampanye praktik baik saya tentang penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 2 di SD Negeri 1 Polokarto. Tugas kampanye praktik baik ini dibuat untuk ujian akhir semester 1. Mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Halo, nama saya Muhammad Ihwanul Hadi, SPD NIM 2321520051, mahasiswa PTG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023. Dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang intervensi penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Scaffolding adalah suatu proses di mana orang yang lebih berpengalaman atau lebih kompeten membantu orang yang kurang berpengalaman atau kurang kompeten dalam menyelesaikan tugas atau mengembangkan pemahaman baru. Scaffolding dapat diterapkan dalam konteks kegiatan pengajaran dan interaksi dalam suatu kelas, di mana pengajar memberikan bantuan sementara kepada peserta didik untuk membantu mereka belajar secara mandiri. Selanjutnya, Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD dijelaskan sebagai jarak antara tingkat perkembangan yang sebenarnya ditentukan dari penyelesaian masalah secara mandiri dan pada potensial tingkat perkembangan yang ditentukan melalui penyelesaian masalah di bawah arahan dari orang dewasa atau secara kolaboratif dengan rekan yang lebih mampu menurut Vygotsky, tahun 1978. Pengembangan potensi mengacu pada ruang di luar kemampuan yang belum dicapai anak. Hal ini berarti berkaitan dengan apa yang sebenarnya anak mampu, tetapi mereka belum mencapainya sehingga perlu untuk dikembangkan. Tanggung jawab guru maupun orang dewasa adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang tepat dan memberikan dukungan scaffolding kepada anak untuk membantu mereka mengembangkan potensinya. Langkah-langkah pembelajaran scaffolding. 1. Menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh siswa. 2. Menilai tingkat kemampuan dan kesiapan siswa sebelum pembelajaran. 3. Menyediakan bantuan atau dukungan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, seperti penjelasan, contoh, pertanyaan, umpan 4. Balik, atau bahan ajar. 5. Mengamati dan memantau perkembangan siswa selama pembelajaran. 6. Mengurangi bantuan atau dukungan secara bertahap sesuai dengan kemajuan siswa. 7. Mengevaluasi hasil pembelajaran siswa dan memberikan apresiasi atau penguatan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 2 di SD Negeri 1 Polokarto dengan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Di kegiatan pendahuluan, guru menyapa murid, lalu berdoa bersama, dilanjutkan melakukan presensi dan menyanyikan lagu nasional, selanjutnya menanyakan pembelajaran kemarin, dan memberi pertanyaan pematik terkait yang akan dipelajari. Lalu, masuk ke kegiatan inti. Tahap ini merupakan tahap utama yang bertujuan untuk membimbing peserta didik dalam mempelajari materi menjaga kesehatan dengan memberikan scaffolding yang sesuai dengan ZPD peserta didik. Seperti memberikan materi pembelajaran, memberikan contoh cara menjaga kesehatan, memberikan LKPD kepada peserta didik, memberikan bantuan atau dukungan kepada peserta didik, memberikan umpan balik, dan penguatan kepada peserta didik, dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbagi hasil kerja mereka. Lalu, pada kegiatan penutup. Tahap ini merupakan tahap akhir yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil pembelajaran peserta didik, merefleksikan proses pembelajaran yang telah dilakukan, serta memberikan tindak lanjut atau saran kepada peserta didik untuk meningkatkan kemampuan mereka. Pada tahap ini, guru melakukan beberapa kegiatan, seperti memberikan tes atau kuis kepada peserta didik, memberikan nilai atau penilaian kepada peserta didik, memberikan umpan balik dan saran kepada peserta didik, memberikan rangkuman dan simpulan materi pembelajaran, serta memberikan tugas tambahan atau pekerjaan rumah kepada peserta didik. Dampak penerapan scaffolding pada ZPD terhadap peserta didik kelas 2. A.
Scaffolding dapat membantu peserta didik untuk memahami materi pembelajaran bahasa Indonesia dengan lebih mudah dan mendalam, karena mereka mendapatkan bantuan atau dukungan yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan mereka. B. Scaffolding dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi secara lisan dan tulis, karena mereka dapat berlatih menggunakan bahasa Indonesia dengan benar, baku, dan variatif, serta menyampaikan gagasan, pendapat, atau informasi dengan jelas, logis. C. Scaffolding dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan motivasi, minat, dan partisipasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, karena mereka merasa tertantang, terlibat, dan dihargai dalam proses pembelajaran. D. Scaffolding dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan interaksi yang positif dan kooperatif antara guru dan peserta didik maupun antara peserta didik dengan peserta didik, karena mereka dapat saling memberi dan menerima bantuan, umpan balik, atau saran dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dari pemaparan saya dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa.